Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil qahhar wal azizil ghaffar. Wa usalli wa usallimu ala nuril anwar wasdiril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisi riwayatil Ahmad, ijtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi yubarik lakum fihi. Qala aidan Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basidal yadaini bil 'atiyah wa sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara bisajiyah amfili ya dzal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini adalah selain kalimat alhamdulillah. Sebelum saya akan meneruskan uraian sedikit banyaknya, nanya heula ya ke tim hadroh ya. Tim hadroh siap nggak nih? Jika ditanya mampu menjawab, nanti akan ada hadiah umroh dari Pak Ustadz Eko. Siap nggak nih? Atau jamaah yang lain siap nggak? Ini yang ngasih hadiahnya siap nggak nih? Ini dalam rangka tahadus bin nikmah kan? Tahadus bin nikmah sekaligus maulid Nabi. Kalau ditanya ini tim hadroh dulu, kalau saya punya anak perawan tidak mungkin akan dinikahkan dengan anak hadroh. Napas yang dicabukan wae atau digaplok galak tim hadroh. Nih, sebelum nanti saya akan menyampaikan uraian, ini ulang tahun atau milad Rasulullah SAW. Ada orang kampung nyebutnya maulud, ada juga yang nyebutnya maulid. Yang benar yang mana tuh? Yang nyebut? Kalau maulud itu isim maf'ul, kalau maulid isim fa'il. Nanti maknanya berbeda juga. Tapi kita sering nyebut kalau di lembur rumah di kampung istilahnya maulud. Yang benar maulid, maulid Nabi. Geslah bodoh amat, yang penting mah kita tahadus bin nikmah. Di kampung namanya muludan. Ini kalau orang Wahabi mengatakan ini haram nih, nggak boleh. Ada parukian seperti begini haram tuh, nggak boleh. Nggak boleh kalau parukiannya diterui, namun ditelek gak anak haram. Non soalnya bisimagol di natikoro. Karena ada yang mengatakan wayang golek katanya haram. Iya kan wayang golek. Kalau wayang golek itu dimakan. Kenapa? Karena makan kayu. Ngapain masih ada nasi makan kayu? Yang terhormat Hadratul Mukarram Sahibul Wilayah, wabil khusus tuan rumah Bapak Ustadz Eko sekeluarga, tuan guru saya Pak Ustadz Amar, Pak Ustadz Nahidin, Pak Ustadz Mu'arif, dan asatiz yang lain serta asatizah, para jamaah rahimakumullah. Ini ulang tahun keberapa sih Maulid Nabi? Ada yang tahu nggak? Ayo yang tahu dikasih hadiah nih. Asli ini. Berapa nih? Terus berapa nih?
Iya. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu nih. Kita setiap tahun di masing-masing masjid, musola, wilayah, blok dan di mana-mana sering merayakan peringatan Maulid Nabi. Tapi sampai saat ini kita nggak tahu setiap merayakan Maulid Nabi sekarang ini Maulid Nabi yang keberapa. Tim Hadroh ada yang tahu? Ya lumayan ya cepet ya. Ada? Ibu-ibu ada yang tahu nggak nih? Bu, sering hadir Maulid nggak? Apa sering ganti kostum setiap acara bulan Maulid? Tahun ini seragamnya warnanya oranye, tahun yang lalu seragamnya warnanya biru. Tahun yang akan datang sudah direncanakan, sudah kredit dari sekarang. Ini ulang tahun yang keberapa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahun Hijriyah itu diambil dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Yasrib. Saat itu usia Nabi ketika hijrah adalah usianya 51 tahun. Saat itu Nabi usianya 51 tahun menjelang kepada 52 tahun, sekarang tahun 1442 Hijriyah. Tinggal ditambah 1442 ditambah 51 berarti sekarang ulang tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1493. Berarti kita harus paham dan juga harus tahu, jangan sampai kita memperingati Maulid Nabi hanya sekedar rame, hanya sekedar seremonial, tetapi tidak ada peningkatan, rugi. Kita rugi kalau kumpul di sini, tetapi sholat subuh kesiangan, rugi banget asli. Yang paling rugi sudah korban makanan, sudah korban minuman, waktu, tenaga, pikiran, ternyata sholat subuh kita masih kesiangan. Rugi tidak? Kita capek, apalagi sambil dengan membawa bendera banyak, sambil mengibar bendera sampai jam 2, tetapi sholat subuhnya kesiangan. Ini rugi. Kenapa? Karena tidak memahami di dalam pemahaman ajaran Maulid Nabi itu sendiri. Dan karena itu, ketika dalam peringatan Maulid ini sekaligus tahadus bin nikmah, karena Pak Eko telah mendapatkan rezeki. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pembagian rezeki itu ada 4. Yang pertama, rizki yang paling rendah, rizki yang paling handap, rizki yang paling terbawah statusnya adalah rizqul mali. Ini adalah rizki yang paling rendah. Apa itu rizqul mali? Rizki yang sifatnya kebendaan, rizki yang sifatnya materi, rumah, mobil, tahta, jabatan. Ini adalah rizki yang paling rendah. Ketika kita sering berdoa, ya Allah, aku memohon rizki kepadamu, berikanlah kami rizki yang melimpah dan barokah. Ternyata sampai saat ini kita masih dalam keadaan biasa-biasa saja. Kita kadang-kadang arang. Kok gini-gini amat sih doa saya, nggak pernah diijabah, nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada doa yang salah dari diri kita sendiri. Makanya kita sering STMJ biasanya, mohon maaf, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat kita hobi, maksiat lebih hobi. Maka sangatlah wajar ketika kita memohon sama Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang melimpah. Tetapi Allah sampai sini belum mengabulkan. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan, tetapi ditunda oleh Allah. Karena kita memohon rezeki, 70% itu hakikatnya adalah dijadikan investasi di akhirat yang akan datang. 30% baru dipenuhi kehidupan di dunia. Ini berarti rezeki yang paling rendah. Rizki yang paling rendah namanya rizqul mali, rizki yang sifatnya kebendaan. Ada yang kedua, rizki yang lebih atas statusnya adalah rizqul afiyah, rizki yang sifatnya kesehatan. Kesehatan ternyata rizkinya lebih besar, statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan rizqul mali. Kita diberikan kesehatan. Ini adalah takdir Allah, bisa dalam keadaan walaupun memang hujan gerimis. Yang hadir di sini adalah bukan manusia saja, tetapi yang hadir siapa? Para arwah anbiya, para malaikat. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi.
Ketika dalam keadaan kita kumpul dalam rangka menuntut ilmu, innal malaikata tad'u ajniyata li talab ilmi, malaikat melebarkan sayapnya untuk mendoakan kepada kita yang kumpul dalam rangka maulid Nabi. Ya Allah, kata malaikat, ampuni seluruh warga di blok ini yang datang ke majelis ilmu. Ya Allah, yang punya hutang agar segera dicepatkan bayar hutang lunasnya. Ya Allah, yang belum kawin mudah-mudahan segera dikawinkan. Amin. Yang kencengna budak keneh kieu ge can lempeng geus hayang kawin. Cekeran keneh. Ini adalah rizqul afiyah, rezeki kesehatan, diberikan kesehatan, masya Allah. Kalau kita berbicara capek, saya aja capek terus terang dari pagi sampai saat ini belum pulang. Fokus Bang Toyib. Dari pagi acara di daerah Cibodas. Kemudian zuhur di Sukamakmur. Tadi maghrib sampai menjelang jam 9 ada tetangga yang melakukan tahadus bintik bersama. Sekarang di sini, kemudian setelah di sini, insya Allah saya akan hadir di halnya Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani, termasuk nanti jam 3 subuh akan ada subling. Jadi itu sare pisan. Kalau kita berbicara capek, masya Allah luar biasa, apalagi sekarang zaman corona. Corona teh kopi jeung rokona kemana ini? Ini karena jangan. Mengapa corona disebut dengan penyakitnya penyakit COVID? Karena COVID ini adalah asalnya dari Cina, Covid. Kalau dari Padang bukan COVID tapi David. Kenapa? Kan orang Padang dipanggilnya bukan engkau tapi si Uda. Kalau penyakitnya dari Jawa berarti bukan COVID tapi Masjid. Ini datangnya dari Cina, COVID. Kita berharap nantiasa berdoa, Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasya wal qurun wat ta'un wat ta'un wat ta'un wasuyuf al bukhari wa syadaid al mihana ma dhara fi hadha batal an baladina hadha khassa min buldan muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Kita senantiasa ungkapkan doa itu. Maka kita jangan pernah berkecil hati. Saya diberikan kesehatan, tapi rezeki kita masih kena seperti itu juga. Ini berarti rezeki yang lebih derajat tertinggi daripada harta benda. Ada yang ketiga, apa rezeki yang lebih tinggi derajatnya daripada mal, daripada al-afiyah adalah rezeki sulahul abna. Kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keturunan anak waladun awwaladatun solihah solihatun. Makanya punten ibu, bapak, maaf kalau saya campur aduk dengan bahasa Indonesia dan juga Sunda. Inginkah kita memiliki anak yang soleh? Hayang menjadi anak soleh. Ikuti apa yang telah diungkapkan oleh ulama. Lihat di dalam kitab Uqudul Zain halaman 4. Lamun orang hayang ngagaduhan putra atau nabi putri anu soleh solehah. Apa? Ketika kita sebelum mau melakukan satu dan lain sebagainya, mohon maaf kalau anak-anak jangan usah dengerin karena ini adalah urusan 18 plus ke atas. Pendai ngadengin guys. Nah, di dalam kitab Uqudul Zain lihat halaman 8. Walil mujami'i, dianjurkan saker saha, buat siapa? Buat orang yang akan melakukan hubungan jima. Hubungan jima kakak asik mana? Biarinlah di sini lah, semuanya sama-sama hujan ya. Ya Allah. Adit, jadi yang adil atau ya? Lanjut. Ketinggalan tadi ponik. Ya mudah-mudahan hujan kita adalah hujan penuh dengan rahmat dan juga barokah. Karena tadi yang hadir di tempat ini bukan hanya manusia tetapi malaikat dan juga para arwah ambiyah. Betul deh. Hayang jadi jalan manusia soleh? Ibu-ibu hayang memiliki keturunan soleh? Kosong disebut aku prosedurnya bagaimana ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Cari posisi yang aman, monggo.
Kita doakan Pak Eko mudah-mudahan cepat diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan keturunan, disegerakan dan dilancarkan dan dirajinkan dalam mencetak anaknya. Jangan dikasih kendor Pak Eko ya. Jadi apa tadi dalam kitab Uqudul Zen walil muzami'i, dan dianjurkan bagi orang-orang yang akan melakukan zina Fikiratus suratul ikhlas. Sebelum kita melakukan zina, bacalah surah al-ikhlas. Sebelum kita melakukan and the boy and the suit, leho ngambai kudu disusut. Naon cenah? Yang pertama tadi fikiratus suratul ikhlas, baca surah al-ikhlas. Wa yukabbiro, dan banyaklah sebelum melakukan itu azan dulu. Makanya nanti Pak Eko dan bapak-bapak yang lain, jika kita ingin memiliki anak yang soleh, malam ini semuanya ittifaq, sepakat untuk sewa sound system di rumah masing-masing. Nanti jam 1 untuk melaksanakan azan berjamaah. Pada saat azan berjamaah dipastikan cek Pak RT mual salah cenah ieu, Pak Eko penting enak keur nyetak budak. Kenapa? Karena ini adalah anjuran dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika kita ingin memiliki anak yang saleh, 1, baca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, azan dulu. Karena azan itu ada 2. Yang pertama adalah azan masyru'iyah, ada azan ghairu masyru'iyah. Azan masyru'iyah itu adalah azan yang wajib dijawab. Azan dalam rangka panggilan sholat 5 waktu, ini namanya azan masyru'iyah. Ada azan yang kedua adalah azan ghairu masyru'iyah atau azan ijtihadiyah. Tidak wajib untuk dijawab. Hanya kita kebalikan, kadang-kadang kebalik. Azan sholat yang 5 waktu jarang dijawab. Azan yang sifatnya dan juga lagunya sedih dalam rangka mengiringi sedajah, dimasukkan ke liang lahat. Ada orang yang pergi ke tanah suci, disunahkan untuk azan, dijawab oleh kita, tidak dijawab juga. Itu tidak akan berdosa bagi kita. Kenapa? Karena azan ghairu masyru'iyah ini banyak. Salah satunya ketika kita memiliki anak yang bader banget, orang boga babaturan dia bader banget, azanan. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri, azanan babaturan orang, pilih babaturan orang bader. Sukan nge-BM ya, sukan nge-BM tah. Yang suka bonceng mobil, azanan kurang, telinga kanannya, iqamat telinga kirinya. Kenapa? Supaya menjadi anak yang soleh. Hanya yang tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan lil mujami'i, dalam keadaan akan melakukan zina, tidak boleh mengucapkan kalimat tahlil. Kemana mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Masa ada kegituan langsung tahlil la ilaha illallah, mau lari. Kalau dalam bahasa Sunda kilang bara, sebelum kita melakukan itu kita yang ingat biasanya 1 endok bebek, telur bebek dicampur sama madu biar kuat. Bagaimana mungkin kita akan memiliki anak yang soleh yang ingatnya adalah hanya obat kuat saja? Ayo katanya telur bebek dicampur sama madu biar kuat 2 jam, 3 jam, 4 jam, modal banget. Maka yang diajukan 1 tadi adalah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, lakukanlah yang namanya azan. Setelah azan apa? Sholat hajat minimal 4 rakaat. Setelah sholat hajat, sholat apa? Sholat taubat. Setelah sholat taubat, baca yasin. Setelah yasin, baca al-mulk. Baca alif lam mim tanzil, ketiduran dah. Katanya kita ingin punya anak yang soleh. Makanya kan memiliki anak yang soleh, sholal abna, ini adalah salah satu rizki yang terbesar. Ada yang terbesar. Rizki yang paling besar adalah rizki ridhon minallahil alamin. Rizki mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah akidahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah merupakan keriduan dari Allah. Keriduan dari Allah lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Makanya kalau misalkan ada acara selamatan, bukan hanya
pangkat, kita sukses bisnis, kita diberikan kesehatan juga, dianjurkan, disunnahkan untuk selamatan. Ada orang yang mengatakan selamatan, ngapain selamatan? Istilah selamatan itu banyak diambil dari bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin, dari selamat. Kayak kalau tidak paham bahasa, biasanya mudah untuk mengkafirkan, mudah untuk mengatakan orang itu sesat. Kenapa? Karena tidak paham di dalam dialek bahasanya. Kalau di Jawa ada istilah kenduri. Pernah di Jawa? Ada kenduri. Kenduri itu tidak musyrik. Kenduri itu diambil dari hadroh. Hadroh indah hadroti. Kenapa? Karena orang Jawa susah untuk mengucapkan itu di zaman saat itu. Kenduri indah hadroh. Ayat jangan sampai salah paham. Ketika dalam acara selamatan begini, wajib makanan dan minuman untuk dihabiskan. Ini Pak Eko dan Ibu Eko sudah mempersiapkan makanannya, minumannya, ada tuangenana, ada cai, ada cau, dan semuanya. Makanya dianjurkan untuk dihabiskan. Makanya pada saat kita hadir di tempat-tempat majelis ilmu, wayahna bapak-bapak gunain baju koko yang banyak kantongnya. Ibu-ibu gunain banyak yang kantongnya, jangan bawa tas untuk bawa berkat. Kenapa? Ada hadisnya. Dari mana? Rawahu Imam Ahmad radhiyallahu an. Istami'u ala tu'amikum mazkur smallahi barik lakum fi. Kumpullah kalian ketika ada orang yang mengundang kepada kita, menyediakan fasilitas makanan, menyediakan fasilitas minuman, menyediakan fasilitas yang lain, di dalamnya terdapat keberkahan. Maka ini bisa membantah orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa ngapain tahlilan, ada acara seperti menghambur-hamburkan uang, ada makanannya, ada juga minumannya, ada hadisnya. Istami'u ala tu'amikum wazkuru smallahi barik lakum fi. Ini bisa terbantahkan. Makanya nih, kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama yang cinta terhadap ulama, siapapun ulamanya, dari golongan apapun yang jelas dia ulama, tidak boleh kita untuk menghina siapapun ulamanya. Tidak boleh. Mau organisasi Muhammadiyah, terserah, dia itu adalah ulama. NU, ya memang kuliah kita. Sama, tidak bedanya ketika ada orang yang menyalahkan, kamu ngapain katanya sholatnya usulinya begini. Kan model Imam Maliki kan begini. Wah, harus ditangkap jika yang kedinginan. Kalau kita menyalahkan orang yang sholatnya begini, berarti kita menyalahkan Imam Maliki. Imam Maliki itu siapa? Imam Maliki itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Tidak boleh kita langsung menjas, menghukum tanpa tabayun. Makanya kaji kitabnya yang benar. Benar gak? Makanya harus ngaji yang ngaji yang jangan hanya berita hoak kita konsumsi. Akhirnya kalau kita mengkonsumsi berita hoak, disampaikan sama yang lain, berapa ratus orang, berapa ribu orang, mungkin jutaan orang akan membaca postingan hoak kita. Berarti kita menanggung dosanya daripada jutaan. Benar kan? Kan ini adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Pak Eko. Selamatan begini, nanti upacara Pak Eko kalau misalkan menikahkan punya anak, atau bapak-bapak di sini ada acara khitanan atau ada acara pernikahan, lakukanlah isi dengan kegiatan pengajian. Kita ingin mendapatkan keberkahan, tetapi ujung-ujungnya apakah mungkin mendapatkan keberkahan? Misalkan di dalam surat undang ada ungkapan begini, menikah Minah, maaf kalau ada namanya Minah, menikah saudari Minah dengan saudari Asep. Kemudian di ujung-ujungnya hiburan jaipongan. Ada kalimat terakhir, semoga Allah memberkahi. Kira-kira Allah memberkahi enggak dengan acara itu? Memberkahi enggak kira-kira? Enggak mungkin lah. Semoga Allah memberkahi, bukan mohon doa restu, pasti mohon doa ribu gak dituna. Mohon doa restu, hiburan jaipongan, semoga Allah memberkahi. Enggak mungkin Allah memberkahi. Kalau seperti ini pasti memberkahi. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang terbanyak, supaya menjadikan diri kita itu adalah muslim dan mukmin yang sejati. Siapa muslim dan yang muslim sejati? Satu,
Ciri orang yang menjadi Islam sejati itu adalah orang yang selalu menjaga salimatul akidah. Non jenata. Salimatul akidah, selamatkan akidah kita. Jangan sampai kita dirongrong akidah kita. Belum lama ini saya pernah dengar, terutama di wilayah Puri di sini, ada informasi datang ke sini, Pak, katanya gara-gara ada orang yang pinjam uang sama si Batak sampai menggadaikan akidahnya. Hanya gara-gara pinjam uang sekian ratus ribu kemudian dibebaskan, asalkan dengan catatan silakan uang dari ibu yang telah saya pinjamkan gratis, gak usah diganti. Catatannya pindah akidah. Na'udzubillahi min. Nah, tanamkan sama anak-anak kita, kenalkan sifat Rasulullah. Ya, tanamkan yang namanya karakter Rasulullah seperti ini. Ajarkan sama anak-anak kita. Ajarkan bahwa Rasul ini begini, sifatnya ini, sidik, amanah, tabligh, matonah. Jangan sampai nanti pada saat anak itu telah dewasa menganggap ada anggapan bahwa bapaknya lebih berjasa daripada Rasulullah. Na'udzubillah. Kan ada tokoh politik yang mengatakan, tuh bapak saya lebih berjasa daripada Rasulullah. Bisa jadi murtad. Kenapa? Nama Nabi Muhammad ini adalah kan terdiri dari 4 huruf. Mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama adalah maujudul khalaik bisababi. Ada ha, hayatul khalaik bisababi. Ada mim yang berikutnya, mautul khalaik bisababi. Ada yang dal, dukhulul khalaik bil jannah bisababi. Apal tuh? Ente soalnya tarang ngaji. Ayo kanyawan. Ngaji, ya. Kan begitu. Salimatul akidah, selamatkan akidah keturunan-keturunan kita. Ajarkan yang namanya sifat yang wajib bagi Allah, yang sering dijadikan syiiran di masjid-masjid dahulu. Di Masjid At-Taqwa masih ada. Kan ada ya? Wujud dan baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi wa thaniyat qudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Kalau dulu mah di seluruh musola masjid rata-rata setiap menjelang maghrib ramai. Anak-anak itu berebut mic, berebut speaker, ingin sholawatan. Setelah jam 5 jarang ada yang main bola, jarang ada yang main futsal, semuanya udah pada mandi, kemudian berebut speaker. Makanya masjid semuanya berkah. Ibu-ibu dulu itu rata-rata bacanya itu jarang ada yang bisa, hanya mampu untuk menghafal Al-Quran. Tapi mudawwamah istiqomah sok hayo. Urang rata-rata maaf kalau dikasih aurat sama guru, dikasih wirid sama guru, langsung kita amalin. Benar? Tapi aurat ataupun amalan yang paling penting itu adalah bukan kalimat-kalimat itu. Yang paling penting adalah membaca Al-Qur'an. Itu yang paling penting. Al-Qur'an dulu baca. Sehingga kalau di rumah banyak terjadinya kegelisahan, loblak piring nungalayang, banyak sendok yang jatuh, disengaja. Ini salah satunya adalah di rumah kita jarang dibacakan ayat Al-Quran. Mau ngerti mau kagak, baca Al-Quran itu ibadah. Mau ngerti artinya mau enggak terserah. Ini ibadah, apalagi sampai dengan paham artinya, apalagi sampai dengan menjalankan. Kalau sudah tahu isi Al-Quran, sudah tahu kandungan Al-Quran, tidak mau menjalankan isi Al-Quran, bahaya, cilaka 17. Justru orang yang paling gede dosanya adalah orang-orang yang paham ilmu agama, orang yang pinter ngajinya, orang yang pinter baca kitabnya, tetapi tidak mau menjalankan isi Al-Quran. Kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Teramatlah besar bagi orang yang paham isi Al-Quran, yang sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tetapi masih dilabrak. Ini yang paling bahaya. Sudah tahu yang namanya orang Islam itu kewajibannya amar ma'ruf nahil munkar. Betul kan? Amar ma'ruf ini tidak lengkap
jika tidak diimbangi dengan nahil munkar. Makanya kita mohon maaf jangan sampai guji. Di zaman sekarang itu banyak sekali yang membenci ulama-ulama yang dikatakan notabene garis keras. Bukan garis keras, tetapi itu adalah perjuangan nahil munkarnya. Sampai saat ini kita belum mampu untuk melakukan perjuangan nahil munkar. Hanya mampu, yuk kita sholat, yuk kita zakat. Semuanya pasti bayar zakat, semuanya pasti untuk apa? Untuk bersedekah. Tapi pada saat dilarang, lu jangan mabok. Berani enggak kita begitu? Tidak berani. Makanya ada porsinya masing-masing. Apalagi di wilayah kita, di lingkungan Pak Eko ini, jika Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, lingkungan Sindang Mulia, wabil khusus negara kita, pemimpinnya diberikan sifat yang jujur seperti jujurnya Abu Bakar Siddiq, adil seadilnya Umar bin Khattab, sabar sesabarnya Utsman bin Affan, dan tegas berani setegas-tegasnya Ali bin Abi Thalib. Maka ini akan terjadi sinkronisasi. Ada yang tegas, ada yang sabar, ada yang lembek, ada yang adil. Semuanya karakter Khulafaur Rasyidin ini beda-beda. Betul kan? Umar bin Khattab dengan adilnya, Abu Bakar Siddiq dengan kejujurannya, Ali bin Abi Thalib dengan tegasnya. Hanya Ali bin Abi Thalib ini adalah dikenal dengan memiliki sebuah pedang namanya Zulfikar. Ketika dalam keadaan perang baru dicabut pedang dari sarangnya, baru menghunuskan pedangnya, diangkat dari sarangnya, seluruh kulit-kulit orang kafir terkelupas. Ini baru dicabut. Apalagi kalau ditempel, apalagi kalau ditebas. Hanya orang-orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan pada masa hidupnya berbuatnya selalu zalim kepada Allah, maka laksana di dalam kitab Qurtubi itu seperti orang ditebasnya oleh pedang Sayyidina Ali sebanyak 300 kali. Subhanallah. Kalau kita berbicara tasawuf, masya Allah, apalagi kalau kita bukan tasawuf, tak sanggup. Kita bukan tasawuf tapi tak sanggup. Ngaji sambil merokok boleh? Ya, kalau tasawuf nggak boleh. Kita makan bolu, makan gorengan, bala-bala boleh? Nggak boleh. Kalau menurut ulama, muqaddim nggak boleh, itu batal wudunya. Kita makan bolu nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan pisang nggak boleh, makan apapun nggak boleh. Kenapa? Karena ulama dulu itu sangat warok, terjaga omongan, ucapan, perbuatan, tindakan dan sebagainya sangat terjaga. Ya, orang dulu itu kalau ngomong, sekali ngomong langsung nyata. Dulu itu orang ulama baheula, ulama dahulu hanya ngomong bisa bismillahirrahmanirrahim, walaupun memang tidak fasihah, mereka itu bisa berjalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim, lempang, sok ayeuna lempang, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah mebes. Kenapa? Karena kita tidak yakin terhadap bacaan isi bismillah itu. Kita amalkan tuh Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu amalannya cuma 3. Dia itu sering amalkan ajarannya yang senantiasa istiqamah. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman? Beliau bukan hanya sebagai seorang pahlawan, mungkin beliau juga adalah sebagai seorang waliullah. Kenapa? Ajarannya sangat nampak yang tidak pernah beliau tinggalkan. Mana yang tidak pernah beliau tinggalkan? 1, beliau itu adalah tidak pernah lepas wudhu. Jenderal Sudirman kemanapun, walaupun bawa air, pakai kendi, kemudian wudhunya batal, dia bukan gunakan untuk minum, tapi gunakan untuk wudhu dulu. Kita berani begitu? Wudhu dulu, Jenderal Sudirman. Ini amalannya. Yang kedua apa amalan Jenderal Sudirman? Selain beliau dawamul wudhu, selalu menjaga wudhu, beliau tidak pernah sholat. Tidak pernah sholatnya adalah tidak berjamaah. Semuanya berjamaah. La sholata fil masjidil jari. Tidak sah orang yang dekat dengan masjid sholatnya di rumah. Sok tingali dina kitab Tanqihul Qaul sanes kitu Kang Ustaz. Teu sah bagi orang yang dekat rumahnya dengan masjid, jaraknya sekian kilo, kemudian sholatnya di rumah. Cek dina kitab Tanqihul Qaul mah tidak sempurna, bahasa sederhana.
Kalau kita, makanya orang Nasrani, orang Yahudi akan merasa takut sama orang Islam. Nggak usah kita lawan dengan perang, nggak usah kita lawan dengan senjata. Tapi kita tunjukkan bagaimana iktisam Islam, persatuan Islam. Kapan? Pada saat sholat subuh. Kalau sholat subuh jumlahnya seperti sholat Jumu'ah, yakin orang-orang non-muslim semuanya akan merasa takut karena kompaknya orang Islam. Jangankan katanya di siang hari, malam hari aja kompak orang Islam. Hanya kita dianjurkan oleh Allah 4, 5. Indah nggak kalau 5 jari? Coba kalau misalkan 4 jari, kita bisa pegang? Nggak, 3 jari bisa. 2 jari yang kalau rokok doang. 5 jari enak, nyomot sangu enak, nyomot nasi 5 jari. Kenapa? Karena sinkronnya dari syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya. Kita jangan lagi ya. Saya sering, mohon maaf, sering banget diskusi dengan orang-orang di luar furu'iyah kita. Ternyata mereka ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang kita. Siapa? Orang Wahabi itu rata-rata di satu kawasan, satu bulan itu penghasilan mereka di atas 300 juta. Di atas 300 juta untuk apa? Sebagai pengelolaan organisasi Wahabi. Kenapa? Karena mereka kompak. Diakui ataupun tidak, Wahabi jauh lebih dahsyat kekuatan ekonominya dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Jauh. Coba kalau misalkan di blok ini ada berapa kakak nih ekonomi? Gak ada ya? Di Masjid At-Taqwa ada berapa orang tuh yang aktif berjamaah tuh? Ada 50? 50 ada nggak kira-kira? Yang produktif anu di Garawe ayat tuh ada? Anggaplah 50 orang Masjid At-Taqwa. Coba dianjurkan oleh Pak Ustadz Mu'arif besok nanti di ultimatum seluruh jamaah Masjid At-Taqwa setiap hari Jumat wajib untuk puasa. Wajib. Puasanya wajib. Cuman puasanya bukan puasa tidak menahan lapar dan dahaga. Puasa untuk tidak merokok. Hari Jumat jangan merokok. Dikemanakan alokasi rokok? Alokasi rokok untuk kepentingan di takmiril masjid. Kalau satu bungkus 25.000, 50 orang berapa? 750.000 satu minggu. Satu bulan udah 3 juta itu masjid. Orang Wahabi satu kawasan 10.000. Sudah include setiap gajian dipotong 30.000 langsung. Kenapa? Petingginya orang Wahabi. Orang Wahabi satu bulan rata-rata paling sedikit di satu kawasan 300 juta. Mana ada orang Wahabi yang kere? Ada nggak? Ada. Kenapa? Pemberdayaan ekonominya maju. Baik lagi. Ketika kita ingin menjadi orang Muslim yang sejati, satu, lakukanlah namanya salimatul akidah. Selamatkan akidah kita. Kita mungkin kuat. Nanti 5-10 tahun ke depan, wallahu alam. Sekitar 6-7 tahun yang lalu saya pernah cerita sama Pak Eko. Kemungkinan 7 tahun yang lalu, bahkan 8 tahun yang lalu, masyarakat Cibarusah dan sekitarnya hampir dipastikan mengkonsumsi daging babi. Benar gak Pak Eko? Hampir dipastikan itu. Kalau tidak ada kesigapan dari umat Islam saat itu, hampir dipastikan seluruh warga Cibarusah mengkonsumsi daging babi. Di mana? Di situ, ternyata dekat di sini. Yang Ustaz ya. Siapa yang menggerebeknya? Ya saya pertama Pak. Ada sekitar berapa? 11 placer. Satu placernya segede gudang ini. Pertama langsung menggerebek pribadi, kemudian langsung sama Pak Haji Soleh kita bawa orangnya ke Polres. Habis di Polres, udah amat itu urusan Polres. Kita yang penting kewajiban kita menyelamatkan wilayah Cibarusah jangan sampai mengkonsumsi babi. Bagaimana kalau misalkan pedagang nakal? Harga daging babi cuma 20.000, daging sapi 140.000. Bagaimana nggak tergiur? Modal misalkan pedagang-pedagang yang nakal, nih dicampur daging babi 1, 2, 3 murah. Ternyata berapa? Ada 11 placer.
Satu prestasinya segede gudang ini. Subhanallah. Saya narik dari wilayah ini sampai dengan satu tronton. Gede banget. Dibawa jeung daging-dagingna. Jelema kabur. Beunang katewak di mana? Di Mega Regency. Diserahkan nama kita sama Polres. Siapa? Orang Islam yang berani. Yang berani apa? Yang berani nahil munkarnya. Kalau kita ngantepin, aduh, jahillah masing-masing. Lah kita kuat, nanti 5 tahun ke depan generasi kita apakah mampu untuk menjaga anak kita, menjaga cucu kita? Gak mungkin kita mampu. Semakin hari, semakin panjang waktu, semakin gede godaannya. Ini makanya kita harus salimatul akidah. Yang kedua, ketika kita menjadi muslim yang sejati, yang kedua adalah matinul akhlak. Contoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi, bagaimana beliau cara minumnya, bagaimana beliau cara duduknya, bagaimana beliau cara tidurnya, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana adab-adab beliau. Kita harus mengenal karakter Rasulullah. Ini mah ditanya juga nih, ibu-ibu bisa nggak kalau saya tanya nih, bapaknya Nabi siapa, Bu? Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Ibunya Nabi? Kakeknya Nabi? Abdul? Pamannya Nabi? Pertanyaannya, siapa neneknya Nabi? Ayo. Ibunya Aminah. Jangan di Google, di Google. Siapa? Lah, setiap kakek pasti ada apa? Ada nenek. Kita punya kakek? Punya nenek? Kenal nenek kita siapa? Kita kenal nenek kita? Pasti kan? Lebih cinta mana kita sama Rasulullah sama keluarga kita? Hah? Rasul? Ah, keringat ditanya tadi tanya hosahaninina Nabi. Dusta kalau. Oh, cina unidina Nabi. Kira kok unidina Nabi? Tunya, waduh, iya bahaya. Silakan ngobrol. Itu baru pertanyaan yang sederhana ya. Siapa neneknya Nabi? Yang kedua, siapa uangnya Nabi? Ayo. Pamannya tadi siapa? Uangnya saha? Ngaji ini bener ya. Tinggal yakin dina kita belasan nurul yakin. Neneknya Nabi itu berarti ada berapa? Ayo barahan ini Nabi. Tilu, loba amat. Kita punya nenek berapa? 1. Ilok 1. Emang mamanya dilahirkan di saha? Neneknya Nabi itu sama dengan nenek kita. Ada 2. Kita mengenal nenek kita mengenal kakek kita, tapi kita tidak pernah mengenal siapa neneknya Nabi. Berarti kecintaan kita sama Rasulullah dipertanyakan. Oh ditanya, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, cinta. Siapa neneknya Nabi? Ngulang kok guys. Jika BPKD dulu. Pertama adalah Siti Atiqah. Yang kedua Siti Fatimah. Hampir sama dengan nama anaknya ya. Siti Fatimah, Siti Atiqah. Nah, ini yang kedua tadi adalah matinul akhlak. Kita harus meniru pola sikap Rasulullah dari omongan, perbuatannya dan lain sebagainya. Sebagaimana difirmankan yang telah dibacakan tadi, laqad kana lakum. Setiap kalimat qad, setiap qad nih, ya kakak diajar nahu ya. Setiap kalimat qad, kemudian setelah qad itu diiringi oleh fi'il madi. Setelah lakon kana, geus kalimat lakon huruf naon tah? Kana fiil naon tah? Fiil madi nu kumaha? Eta mah madi. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah qad diiringi oleh fiil madi, jika diiringi oleh fiil madi berarti artinya bukan kadang-kadang tapi sungguh. Ada litahqiq, ada litahlil. Qad ini berarti adalah bermakna sungguh-sungguh. Kita ambil contoh kalimat di dalam surah At-Tin. Kumaha anu aya kalimat qadna?
tini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna, sungguh. Kenapa? Setelah kalimat laqad ada khalaqo ini adalah fi'il madhi. Makanya sungguh. Ketika setelah diiringi oleh fi'il madhi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang benar-benar bagi Nabi. Perlu kita ikuti. Ini ciri muslim yang sejati adalah matinul akhlak. Yang ketiga, terakhir, ciri-ciri dari orang yang menjadi muslim sejati adalah kuatul jasad. Kita harus kuat jasmani kita. Kita harus kuat rohani kita, terutama jasmani kita. Jasmani kuat, maka kita akan mendapatkan sebuah keberkahan. Jika apa? Jika keberkahan itu kita raih, kita manfaatkan awak kita, diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Di sini, kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan tenaga, diberikan energi, apakah dimanfaatkan di waktu malam hari untuk sholat tahajud? Berapa rakaat sholat tahajud? Gak pernah bangun? Gak pernah bangun? Berapa rakaat? Imam Syafi'i, Imam Ghazali setiap malam tidak pernah lepas sholat tahajud 1000 rakaat. Kurang berapa rakaat ya? Yang bagus berapa rakaat tuh? 4, harus mah. Setelah sholat isya yang paling bagus ba'diyah itu adalah berapa rakaat? 4 rakaat. Untuk apa? Untuk mengejar kita mendapatkan pahala seperti halnya Lailatul Qadar. Kita di bulan Ramadan, ya Allah, aku ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tetapi kita nggak pernah dapat. Supaya kita bisa mengimbanginya, lakukanlah sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Makanya pahalanya ini diibaratkan seperti orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Gede enggak? Gede enggak? Kira-kira mau nggak besok melaksanakan tuh? Ba'da isya 4 rakaat. Kalau kita sudah tahu ilmunya tidak dijalankan tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, setelah ba'diyah zuhur berapa rakaat? Hah? Ba'diyah zuhur bagusnya 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Kata siapa 2 rakaat? Yang paling bagus 4 rakaat. Makanya yuk, sekitar 3 tahun yang lalu, terus 3 tahun yang lalu Abu Ya'uci Cilongok Banten, beliau ziarah kemana? Makam almarhum almarhumlah Mama Ki Haji Makmun Nawi Cibogo. Dia hanya dengan bareng Haji Salim, orang yang paling kaya di Kabupaten Bekasi, Haji Salim. Haji Salim di mata Abu Ya'uci, beliau itu hanya sebagai penjaga sendalnya. Bawa sendal Abu Ya'uci sama pakai Haji Injuk. Beliau jam 2 datang ke Cibogo tanpa ada skenario, tanpa ada rencana, ingin ziarah dari rumahnya. Beliau langsung apa ya? Kretek apa bahasa Indonesia ya? Nyambung sinyalnya nyambung, ingin ziarah ke makam waliullah almarhum almarhumlah Ki Haji Nawawi. Kata beliau apa? Beliau cerita sama Pak Haji Injuk. Pak Haji Injuk pas kebetulan teman saya mengajar di Aspia. Kata Pak Haji Injuk, orang Cibarusa yang tinggal berdomisili di Cibarusa tidak mungkin, kata Abu Ya'uci cerita Haji Injuk, tidak mungkin orang Cibarusa itu yang tinggal di Cibarusa itu akan ketertinggalan ekonomi. Gak mungkin orang Cibarusa miskin, gak mungkin. Sama kalau Abu Ya'uci Cilongok Banten, gak mungkin katanya. Kenapa? Karena mercusuarnya ada di Cibarusa. Di mana? Di makam al-Maqburah Mama Ki Haji Nawawi Haji Anwar. Di sana beliau ziarah, menceritakanlah ternyata sinyalnya, pancarannya, auranya gede banget. Dengan catatan orang yang tinggal di Cibarusa tidak mungkin akan ketinggalan ekonomi, gak mungkin jadi orang miskin, asalkan mau mengamalkan ajaran-ajaran ulama yang terdahulu, terutama ulama almarhum almarhumlah Mama Ki Haji Makmun Nawawi Haji Anwar. Mana amalannya? Amalan almarhum almarhumlah Mama Ki Haji Makmun Haji Anwar ini sebelum qobliyah Jumat 4 rakaat. Ini hanya baru di Cibogo saja yang bertahan. Kalau di Cibogo mah sholat qobliyah Jumat 4 rakaat.
Sholat Allahu Akbar 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Baru kemudian apa? Baru kemudian azan yang kedua kalinya. Kira-kira di At-Taqwa kalabur mual ya? Di Masjid At-Taqwa nih, kira-kira kalabur mual ya? Kayak gitu tak? Al ulama warasatul anbiya, ulama itu waris para nabi. Siap nggak mulai Jumat depan nih? Langsung amalin ajaran almarhum almarhumah. Sholat qobliyah Jumat 4 rakaat. Setelah itu apa? Setelah salam, setelah selesai Jumat, ajaran amma itu langsung membaca surah Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, ditutup dengan ilahi lastulil firdausi ala 5 kali. Ini baru berdoa. Oh, berdoa itu nanti setelah selesai membaca Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, kemudian surah Al-Falaq dan An-Nas 7 kali, tutup dengan ilahi lastulil firdausi ala 5 kali. Entong kalalabur. Makanya biasanya kalau yang memberikan responnya anu ngabibitana Allah dan anu ngabibitana Rasulullah, orang itu jarang untuk tergiur. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikannya, karena Rasulullah yang menjanjikannya. Kalau ditanya, maukah kita bersolat sama Nabi? Barangkali pilih 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, 21 kali, 100 kali, 1000 kali. Kita pasti memilih yang bilangan terendah. Lumayan kita daripada non soal anu ngabibitan Allah. Yang anu ngabibitan Rasulullah. Coba anu ngabibitan babaturan orang ngajakan bisnis, ayo kita bisnis. Untungnya menggiurkan, MLM gede. Kita langsung tergiur, wih untungnya gede katanya. Langsung kita ikut daftar. Padahal belum tentu untuk menghasilkan untung yang besar. Tapi bagi Allah, ketika kita melakukan apa yang telah saya bayarkan oleh Allah, pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Sangat pasti Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Cuma kita tanamkan tadi keyakinan kita sama Allah. Model minggu yang lalu saya mengadakan tablik akbar di rumah. 2 hari sebelum tablik akbar saya punya uang cuma 1.200.000. Terus terang. Ada warga, Ustaz, ngecreknya ulah siang ngerakeun aing ngecrek, maka aing teu mampu. Jangan ngecrek. Ngerakeun ya. Geus lah, penting itu urusan Allah. Ternyata pada saat hari haknya begunangan barat, begunangan sampai dengan angka nominal 12 juta ngirim proposal. Itu kemarin itu sudah digerakkan energinya oleh Allah. Apalagi untuk mahabbah terhadap Rasulullah. Pernah kan cerita Umi Kulsum kan? Dalam kitab Qissatul Auliya, Umi Kulsum itu adalah orang yang hina. Umi Kulsum orang yang status rendahnya, status sosialnya paling rendah. Dia mengundang sama warga sekitar untuk maulid Nabi. Sementara beliau itu tidak punya duit. Yang dimiliki oleh Umi Kulsum apa? Harta yang dimiliki oleh Umi Kulsum hanya satu. Apa? Anak perawan gadis yang cantik. Dialoglah Umi Kulsum dengan anaknya, kayak anakku, bagaimana menurut kamu? Ibu ingin mendapatkan pahala maulid Nabi, tetapi ibu gak punya duit. Ya gimana ya Bu ya? Ibu punya usul. Bagaimana kalau kamu dijual? Wis. Untung anaknya soleha, ibunya soleha. Kata anaknya apa? Ya Umi, aku ikhlas, aku ridho supaya Umi mendapatkan pahala maulid Nabi. Silahkan aku jual. Dijual anaknya untuk memperingati maulid Nabi. Setelah dijual anaknya, besoknya belanja makanan, bikin kue sendiri, menyediakan minuman sendiri. Ternyata pada saat diundang tetangganya untuk maulid Nabi, jam 8 malam nggak ada yang datang. Jam 9 nggak ada yang datang. Sampai jam 12 malam nggak ada yang datang. Jam 2 akhirnya berkeluh kesah Umi Kulsum, memohon sama Allah, ya Allah, apakah ini balasan bagi orang yang memperingati maulid Nabi? Sabari ceurik ka pupuk, kadaharan mubazir, meuli meureunaan cai merek santri, sekian puluh dus, gak ada yang minum,
Ternyata tiba-tiba ketika beliau mengadu sama Allah, apakah ini balasan untuk orang yang memberikan maulid Nabi? Datanglah sekelompok pasukan berjubah warna putih. Wis, saha ketika Umi Kulsum dalam keadaan menangis diketuk pintu oleh pasukan jubah yang berwarna putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para jamaahnya. Rasul datang. Tadi pada saat mahalul qiyam, Nabi salam alaika. Waktu kemarin tuh acara syahrihan di rumah pribadi, ada orang manajer ikut ngaji di rumah sambil nangis. Kenapa? Saya merasakan ruhnya Nabi datang di rumah Bapak. Subhanallah. Pada saat pas mahalul qiyam, atau keluarkan suara sekenceng-kencengnya, sekeras-kerasnya. Karena ada sebuah cerita di zaman waliullah, ada seorang yang hobi hidupnya pada saat semasa hidupnya mabuk terus, judi terus, mabuk terus. Pada saat beliau meninggal, oleh masyarakat sekitar dicap, wah ini pasti ahli neraka. Kenapa? Karena semasa hidupnya mabuk terus, semasa hidupnya nipu orang terus. Padahal 1 tahun sebelum beliau meninggal itu telah taubat. Kemudian pada masa setiap ada maulid Nabi, beliau selalu berdiri dan penuh dengan keikhlasan menghayati kisah maulid Nabi. Langsung dikeluarkan suara yang sekeras-kerasnya. Di alam kubur dia pasti disiksa, kata masyarakat. Ternyata waliullah mimpi bertemu dengan beliau. Mimpinya apa? Mimpi ternyata seorang pemabuk ini, seorang yang ahli maksiat ini, di alam kuburnya penuh dengan kenikmatan. Ditanya oleh wali ini, kenapa engkau mendapatkan fasilitas dari surga? Bukankah engkau semasa hidup penuh dengan kenistaan? Engkau selalu maksiat. Benar, hidupku selalu maksiat. Tetapi pada saat aku maulid Nabi, ada tetanggaku, ada di musola di masjid, ingin memperingati maulid Nabi, aku korbankan seluruh jiwa dan raganya. Aku korbankan seluruh harta yang aku miliki. Pada saat ini ada saudara saya kalau di Banten, di daerah Pandeglang, kalau maulid Nabi itu nggak ada yang nyumbang 100.000, nggak ada yang nyumbang sampai dengan 2.000, nggak ada. Ini pengalaman pribadi dan juga bukan berita wah, tapi fakta dialami oleh ponakan saya sendiri. Per imah itu per rumah kalau maulid Nabi paling kecil 2,5 juta. Paling kecil 2,5 juta. Itu maulid Nabi. Kalau di kita gocap juga bu guru, gede teuing teh lagi. Bangga bagian cai heran. Weh bagian ke ustad kabeh diberantes. Ustad deui gitu. Ayo di salah-salah ke ustad. Padahal ustad lah yang akan memberikan apa? Ilmu anu bermanfaat ke ustad. Kita mengirim anak kita diutus untuk diajar sama ustad, mohon. Jangan pelit sama ustad. Ustad di wilayah ini jangan pelit. Kalau di sekolah kita bayaran 100.000 sama ustad 200.000. Di sekolah kita bayar 500.000 ke ustad, kasih 1 juta. Datang pulang aja kita mampu. Padahal sekolah kagak apa kagak. Sekolah daring, bayaran tetap bayaran. Tapi sama ustad gak pernah daring kan? Ada nggak ustad ngajar ngaji daring? Pakai internet kuota? Nggak ada. Kasih sama ustad segede-gedenya dan seikhlas-ikhlasnya. Ternyata yang dilakukan oleh ponakan saya minimal 2,5 juta, ada 60 kakak. Setiap maulid itu tidak pernah kurang dari angka 300 juta satu blok. Enggak pernah hidupnya belangsak, enggak pernah menjadi miskin, justru karirnya meningkat, justru ekonomi meningkat. Kenapa? Mahabbah sama Rasulullah. Tidak bedanya tadi ketika zaman waliullah, beliau senantiasa mengagungkan Rasulullah, dikorbankan seluruh jiwa raganya, harta yang dimilikinya diberikan semuanya untuk kepentingan mahabbah terhadap Rasulullah. Karena itu mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kita senantiasa diberikan syafaatul uzma, bukan hanya di yaumil qiyamah, tetapi di dunia kita diberikan solusi yang terbaik.
yang belum diberikan keturunan, moga-moga Allah segera mempercayakan diberikan keturunan. Yang ekonominya murah marit, semoga Allah diangkat sobat ini menjadi sejahtera. Amin. Banyak utang, mudah-mudahan Allah cepat bisa mengganti banyak utang kita semuanya. Yang belum rajin untuk ibadah, kita senantiasa yuk, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, manfaatkanlah waktu dan tenaga kita yang diberikannya dengan ibadah kepadanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita sehingga kita nanti akan menjadi orang yang paling hina. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Rugilah jika kita diberikan usia yang panjang oleh Allah, semakin hari semakin tua, tetapi bukan ibadah yang lebih banyak, justru maksiat yang lebih gede, itu sangat dirugikan. Dan yang diuntungkan oleh Allah adalah orang yang diberikan nikmat umur panjang dan umurnya diberikan dan juga dijalankan untuk ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita hari ini berdoa dan bermunajat kepada Allah. Yuk kita sama-sama amalkan yang namanya ajaran-ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW sebagai way of life, pandangan hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.